Assalamualaikum guys. Ya, seperti biasa, kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Kali ini kita akan bahas film serial pasca apokaliptik yang berjudul The Strain. Serial film ini menceritakan tentang akhir kehidupan manusia akibat terbangunnya makhluk purba yang sangat mengerikan. Karena film ini film seri, pastinya film ini sangat seru guys. Dan tentunya film ini akan membuat kalian penasaran. Oke, dari mana makhluk ini berasal? Apakah kehidupan manusia bisa kembali diselamatkan? Oke, mari langsung saja genjot ke plotnya guys. Film diawali dengan sebuah pesawat yang bernama Regis Air yang terbang dari Berlin, Jerman. Pesawat ini memuat ratusan penumpang dan dikendalikan oleh kapten yang bernama Kapten Redfern. Tak hanya masyarakat biasa, pesawat ini juga ditumpangi oleh artis terkenal dan juga wali kota. Saat pesawat akan melakukan lepas landas di New York, pesawat tiba-tiba mengalami masalah. Salah satu pramugara memanggil seorang pramugari untuk membantunya mengecek sebuah kargo. Pramugara itu mengatakan bahwa ada sesuatu yang bergerak di dalam kargo pesawat. Namun setelah pramugari itu mengeceknya, sepertinya tidak ada sesuatu yang aneh. Namun setelah ia menutupnya, tiba-tiba sesosok makhluk raksasa keluar dari dalam kargo itu. Sementara itu, di Bandara JFK, New York, seorang penjaga monitor tiba-tiba merasakan hal yang aneh. Ia melihat sebuah radar pesawat yang tiba-tiba menghilang saat lepas landas. Sontak, ia pun mengeceknya di landasan itu. Ia pun dikejutkan dengan sebuah pesawat besar dari Berlin yang saat itu sudah terparkir di sana. Padahal saat itu ia melihat bahwa radar pesawat itu tiba-tiba menghilang di monitor. Penjaga itu pun mulai merasakan hal-hal yang janggal. Awalnya ia mengira bahwa pesawat itu terjatuh, namun ternyata pesawat itu masih utuh dan dalam kondisi dingin. Mustahil jika pesawat itu baru saja lepas landas, namun kondisi mesinnya masih dingin. Pihak Bandara JFK New York pun langsung mengundang tim CDC untuk menyelidiki kasus itu. 3 anggota utama dari CDC pun pergi ke sana. Di antara mereka adalah Ebb, Nora, dan Jim. Ebb dan Nora pergi ke dalam pesawat dengan menggunakan APD lengkap. Sementara itu, Jim memantau mereka dari luar. Setelah memasuki pesawat, Ebb dan Nora dikejutkan dengan kondisi para penumpang yang ternyata telah meninggal semua. Berdasarkan analisanya, para penumpang tidak meninggal akibat kekerasan, namun karena meninggal dengan sendirinya. Kulit mereka juga masih kenyal, hal itu menandakan bahwa mereka baru saja meninggal. Ebb pun mengeluarkan sinar ultraviolet untuk mengecek kondisi sekeliling kabin. Namun saat itu sinar UV tersebut malah menunjukkan zat amonia atau zat sejenis kotoran kelelawar. Nora pun penasaran dan membuka pintu ruang pilot yang ternyata tidak terkunci. Ia pun memasukinya dan hanya menemukan mayat pilot dan kopilotnya. Nora pun menganalisa jasad pilot itu. Mayat pilot itu mendadak bangun bersamaan dengan ketiga penumpang lainnya. Sementara itu, di Manhattan, seorang elit kaya raya yang bernama Tuan Palmer sedang melakukan pertemuan dengan teman lamanya yang bernama Thomas. Tuan Palmer sendiri adalah pengusaha mata uang kaya raya. Ia juga berkuasa atas segala hal yang berhubungan dengan perekonomian. Sementara itu, Thomas adalah asistennya, dan saat itu mereka bertemu untuk membicarakan soal kondisi ekonomi saat ini. Kembali ke Bandara JFK, Ebb dan timnya membangun sebuah tenda untuk tempat evakuasi. Di sana, ratusan mayat pun dikumpulkan di gudang pesawat. Ebb juga melakukan interogasi terhadap 4 korban selamat. Di antaranya adalah seorang pilot yang bernama Kapten Redfern, seorang artis yang bernama Gabby, seorang pengacara yang bernama Luz, dan seorang pria desa yang bernama Ansel. Namun para korban mengaku bahwa mereka tidak mengingat satupun peristiwa itu ketika ditanyai. Setelah itu, Ebb tiba-tiba menemukan sebuah peti ilegal yang ternyata telah diselundupkan. Ia pun memeriksanya dan ternyata peti itu hanya berisi sebuah tanah. Ebb pun langsung menyuruh rekannya untuk melacak siapa pengirim kota itu.
Di saat rekan F itu mencari informasi, ia tiba-tiba mendengar suara aneh dari telinganya. Ia pun langsung mengikuti dan mencari sumber suara itu. Sumber suara itu mengarahkannya menuju sebuah lorong pipa air. Namun saat itu ia malah melihat sebuah makhluk raksasa yang mengerikan. Makhluk itu menyerupai kelelawar dan langsung menyerang rekan F itu. Dengan lidah yang menancap di leher rekan F itu, makhluk itu langsung menyedot semua darahnya. Setelah itu, makhluk itu langsung menghancurkan kepala rekan F itu sebelum ia pergi bersembunyi. Scene pun memperlihatkan seorang petarung jalanan yang bernama Agus. Saat itu Thomas tiba-tiba menghampirinya dan kemudian merekrutnya. Dengan imbalan yang sangat besar, akhirnya Agus pun menerima perintah Thomas itu. Kembali ke bandara, seorang pria tua yang bernama Abraham pergi ke sana untuk mencari sesuatu. Saat itu ia menyaksikan para keluarga korban yang sedang protes untuk mencari kepastian. Bertepatan dengan saat itu, F juga sedang berusaha untuk meyakinkan mereka untuk mencari penyebab kematian para penumpang. Setelah itu, F langsung menghubungi Dr. Bennett untuk melaporkan hasil otopsi. Dr. Bennett menjelaskan bahwa sel darah merah dari mayat-mayat itu ternyata telah menghilang, dan mayat-mayat itu pun mempunyai luka yang sama di area lehernya. Bertepatan dengan saat itu, Abraham langsung menemui F dan langsung menyuruhnya untuk segera membakar mayat-mayat itu. Namun, F malah menganggap Abraham sebagai orang gila dan langsung menyuruh para satpam untuk segera mengusirnya. Jim juga menyita tongkat Abraham yang ternyata berisi sebuah pedang. Saat itu Nora juga penasaran karena Abraham bersikeras menyuruhnya untuk membakar peti misterius itu. Sementara itu, Dr. Bennett kembali menemukan bahwa ternyata mayat itu dipenuhi dengan cacing di dalam tubuhnya setelah ia sinari dengan sinar UV. F dan Nora yang masih penasaran itu kembali menyelidiki pesawat itu. Saat di dalam kargo pesawat, mereka menemukan pasir yang berisi cacing parasit di sana. Sontak mereka pun ingat dengan peti yang berisi pasir itu, dan mereka pun langsung bergegas pergi menuju peti itu. Setelah sampai, mereka pun bingung karena peti itu tiba-tiba menghilang. Mereka pun melacaknya melalui kamera CCTV. Saat itu mereka terkejut karena rekaman CCTV itu menunjukkan sesosok makhluk aneh yang sedang membawa kabur peti seberat itu. Mengetahui bahwa kejadian itu baru saja terekam, F pun langsung mengomando para polisi untuk memblokir semua jalan keluar dari bandara. F menyuruh Jim selaku ketua kepolisian untuk melakukan razia terhadap semua kendaraan yang lewat. Bersamaan dengan saat itu, aku sedang menjalankan perintah dari Thomas, yang mana saat itu ia ditugaskan untuk mengendarai sebuah van yang ternyata berisi peti misterius itu keluar dari bandara. Sontak, Agus pun berhenti di tengah jalan karena dicegat oleh para polisi. Namun, saat itu Jim datang dan kemudian menyuruh Agus untuk menunjukkan identitasnya. Setelah melihat identitasnya, Jim langsung menyuruh para polisi untuk pergi, dan ia juga membiarkan Agus untuk pergi. Ternyata, Jim telah bekerja sama juga dengan Thomas. Sementara itu, di tempat otopsi, Dr. Bennett tiba-tiba menemukan hal yang sangat aneh. Saat itu ia menemukan bahwa organ dari mayat-mayat itu ternyata mengalami pertumbuhan. Organ-organ itu menciptakan organ baru yang dipenuhi dengan cacing parasit dan berfungsi dengan sepenuhnya. Ketika ia memegang potongan organ itu, cacing parasit itu tiba-tiba menembus kulitnya. Tak hanya itu, mayat-mayat itu tiba-tiba terbangun dan kemudian menyerang Dr. Bennett. Di sisi lain, Agus berhasil mengantar peti yang dibawanya itu. Agus membawanya menuju lorong jalan seperti yang telah diperintahkan oleh Thomas. Saat itu ia penasaran dengan isi peti itu. Namun ketika ia membuka truknya, tiba-tiba ia terhempas dan mendengar suara raungan yang sangat aneh. Sontak ia pun langsung ketakutan dan kabur dari sana. Kembali ke bandara JFK, F dan timnya dikejutkan dengan sosok mayat yang ternyata adalah rekannya sendiri. F menganalisanya, ia pun kembali menemukan zat amonia atau sejenis kotoran kelelawar yang sama seperti yang ia temukan di dalam pesawat.
Melihat itu, ia langsung kembali menemui para korban yang selamat. Khawatir jika ada wabah seperti virus akan menyebar, Abe akhirnya memutuskan untuk menahan para korban yang selamat itu. Namun saat itu para korban malah bersikeras untuk meminta pulang karena mereka merasa bahwa mereka baik-baik saja. Luz yang merupakan seorang pengacara itu pun langsung mengancam Abe dengan mengundang para polisi jika ia tak membiarkannya pulang. Di sela kebingungannya, Abe pun memutuskan untuk menemui atasannya. Namun saat itu atasannya yang bernama Banner itu tiba-tiba mengomando Abe untuk membebaskan para korban. Mendengar itu, Abe pun kecewa karena memulangkan para korban adalah ide yang sangat berbahaya, karena Abe juga takut jika mereka benar-benar terjangkit oleh virus. Keputusan atasannya itu membuat Abe emosi, sampai akhirnya ia dipecat dari CTC karena sikapnya itu. Walaupun ia telah dipecat, namun Abe dan Nora berjanji untuk terus menyelidiki kasus ini sendirian. Mereka langsung menemui korban selamat pertama, yaitu Kapten Redfern. Saat itu Kapten Redfern juga terlihat pucat dan ia juga mengeluhkan rasa sakit di tubuhnya. Melihat itu, Abe dan Nora pun menawarinya untuk menginap di lab mereka untuk melakukan perawatan sekaligus penelitian. Abe dan Nora menguji seekor cacing yang sebelumnya ia temukan di dalam pesawat. Di sana mereka melihat bahwa cacing itu adalah makhluk pemakan darah. Cacing itu menjadi sangat agresif jika mencium bau darah. Bertepatan dengan saat itu, Abe tiba-tiba ditelepon oleh putranya. Karena Abe jarang bertemu dengan putranya, akhirnya ia pulang ke rumah. Di sana Abe bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Kelly dan juga putranya yang bernama Zack. Perceraian di antara mereka membuat Abe dan putranya itu saling berjauhan. Di sana ia juga bertemu dengan suami baru dari Kelly. Di sisi lain, salah satu korban yang selamat yaitu seorang artis yang bernama Gabby tiba-tiba merasakan hal yang aneh. Saat itu ia sedang asik genjot dengan para fansnya. Namun di tengah ia genjot, ia tiba-tiba merasa tertarik ketika melihat leher gadis itu. Tanpa ia sadari, Gabby langsung menggigit leher gadis itu sampai berdarah. Suasana pun kacau dan gadis itu pun menganggap Gabby telah gila. Sementara itu, Abe dan Nora melanjutkan penelitiannya. Di sana ia dikejutkan dengan kondisi Kapten Redfern yang semakin memburuk. Ketika ia disinari dengan sinar UV, kulit sang kapten tiba-tiba menunjukkan cacing-cacing yang sangat banyak. Sontak, Abe dan Nora pun bingung dan akhirnya mereka menghubungi Dr. Bennett untuk meminta penjelasan. Namun ketika mereka menghubunginya, Dr. Bennett tidak merespon sama sekali sehingga mereka terpaksa untuk menghampirinya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Abe dihubungi oleh seorang pria yang mengaku sebagai orang tua dari korban selamat. Pria ini bernama Arnold. Ia tiba-tiba berterima kasih karena Abe telah memulangkan putrinya yang bernama Emma. Namun saat itu Abe malah kebingungan, padahal Emma sebelumnya telah tewas. Abe pun mengira bahwa hal itu hanyalah lelucon dan dia pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju Dr. Bennett. Ketika ia sampai di rumah sakit tempat Dr. Bennett bekerja, Abe mendadak kebingungan karena melihat kondisi rumah sakit yang sangat sepi. Ditambah lagi ia menemukan kantong-kantong mayat yang telah kosong. Scene pun berpindah di rumah Arnold, yaitu pria yang baru saja menelpon Abe tadi. Saat itu Arnold sedang merawat putrinya yaitu Emma yang baru saja pulang dari bandara. Namun saat itu Arnold mulai curiga karena melihat rambut Emma yang rontok. Beberapa saat kemudian Emma langsung menyerang Arnold dan kemudian mengeluarkan lidah panjang yang mengerikan. Penampilan asli Thomas terungkap ketika ia ditampilkan menggunakan hidung, telinga, dan tenggorokan palsu serta menyamarkan mata dan giginya. Di sini Thomas mempersiapkan dirinya agar ia terlihat lebih manusiawi. Sementara itu, keempat korban selamat terus memburuk. Kapten Redfern dikarantina, namun kondisinya semakin memburuk. Ia merasa sekarat, namun tubuhnya terasa seperti ada yang mengendalikan. Namun saat itu Abe harus meninggalkannya karena ada urusan yang lain. Sementara itu Jim bertemu dengan Thomas untuk menolak menerima suap lagi.
Thomas menjanjikan istri Jim yang sakit parah akan dimasukkan ke dalam percobaan pengobatan kanker eksperimental sebagai imbalan atas kerjasamanya jika Jim mau melanjutkan pekerjaannya. Hal itu membuat Jim kembali bimbang dan mempertimbangkan suap itu lagi. Tepat setelah Abraham dibebaskan dari penjara, Nora mencarinya untuk mencari informasi. Di sana Abraham menegaskan bahwa jenazah korban harus segera dimusnahkan. Di tempat lain, Gabby tetap bersembunyi di penthouse-nya dengan menunjukkan perilaku yang semakin tidak menentu dan transformasi fisik yang sangat aneh, termasuk alat kelaminnya yang copot. Sementara itu, Kapten Redfern yang telah bermutasi lolos dari karantina dan kemudian ia melarikan diri ke ruang bawah tanah dan memakan darah yang tersimpan di sana. Saat Abe, Nora, dan Jim mendekat, Redfern langsung menyerang. Setelah perjuangan mempertahankan diri mereka, Abe yang emosi akhirnya langsung menghancurkan kepalanya dengan alat pemadam kebakaran. Abe dan Nora dibantu oleh Jim melakukan otopsi pada tubuh transformasi Kapten Redfern dan benar-benar bingung dengan perubahannya. Organ dari tubuh sang kapten berubah sepenuhnya menyerupai organ kelelawar. Ketakutan melihat itu, Jim merasa bersalah dan mengaku kepada Abe bahwa dia telah mengizinkan peti itu meninggalkan bandara dan telah menerima suap kecil dari Thomas. Abe pun geram mendengarnya. Ternyata sahabat yang ia percaya telah mengkhianatinya. Ia pun memukul Jim dan kemudian meninggalkannya. Di tempat lain, Tuan Palmer menyewa peretas komputer kelas kakap yang bernama Felder untuk memutus seluruh sistem internet dan telekomunikasi kota agar rencana rahasianya berjalan lancar. Sementara itu, Ansel, seorang korban selamat lainnya, mencoba menutupi gejala yang memburuk dari istrinya yang sedang khawatir. Dia bersikeras menyuruh istrinya untuk membawa anak-anaknya ke saudara perempuannya. Kembali ke rumah pada esoknya, istri Ansel menemukan anjing keluarga yang telah mati, dan Ansel juga telah mengikat dirinya sendiri di dalam gudang kebun. Ansel ingin menyerang istrinya itu, tapi ia masih sadar untuk menahan diri dan memohon agar istrinya itu pergi dan tidak pernah kembali lagi. Namun istrinya tak tega melihatnya. Bertepatan dengan saat itu, tetangganya tiba-tiba marah karena resah mendengar suara berisik dari gudangnya. Istri Ansel memancing tetangganya itu untuk memasuki gudang, dan ia berhasil mendorong tetangganya itu ke dalam gudang untuk diberi makan oleh Ansel. Di sisi lain, Abe dan Nora mengunjungi rumah Arnold untuk memastikan kabar bahwa Emma kembali ke rumah. Namun, di sana mereka malah menemukan Emma dan Arnold yang telah terinfeksi sepenuhnya. Untungnya Abraham datang lalu memenggal kepala Emma dan Arnold yang telah terinfeksi. Setelah itu, Abraham mendesak Abe dan Nora untuk bergabung dalam pencariannya. Nora pun mendadak ketakutan melihat pembunuhan yang dilakukan Abraham terhadap Emma. Ia pun tak tega dan memutuskan untuk tidak bergabung. Namun karena untuk mencegah penyebaran, akhirnya Abe bergabung dengan Abraham dalam misi memusnahkan infeksi. Mereka berencana untuk merekam video manusia yang telah terinfeksi yang nantinya dapat ditunjukkan Abe kepada atasannya, yaitu Dr. Banner di CDC. Di penthouse milik Gabby, manajernya menyewa seorang pembersih untuk merawat kamar Gabby. Namun Gabby juga membunuh pembersih itu. Mengetahui itu, manajernya langsung lari ketakutan. Sementara itu, Luz, yaitu korban selamat lainnya, tampaknya bermutasi lebih lambat. Ketika pengurus rumahnya melihat kelopak mata vertikal Luz, dia merasa curiga dan mengajak anak-anak Luz untuk segera pergi. Luz pun mulai berperilaku sangat aneh. Sementara itu, Abraham dan Abe melanjutkan misinya menuju rumah Ansel. Di sana mereka menemukan istri Ansel yang telah gantung diri karena tak mampu menjalani hidup tanpa Ansel.
Mereka juga menemukan Ansel dan tetangganya yang sepenuhnya terinfeksi di gudang. Seperti rencana mereka, Ebb merekam Abraham saat membunuh mereka. Setelah itu, Ebb membawa rekaman itu ke atasannya di CDC. Tetapi saat itu ia menyadari bahwa dia telah diatur untuk ditangkap karena telah membunuh Kapten Redfern. Ebb pun segera kabur dengan bantuan Jim, mengingat Jim juga merasa bertanggung jawab atas ini. I never did it to betray you. Sin kemudian memperlihatkan gelas balik Abraham saat masih muda yang tiba di camp Jerman dengan dipimpin oleh Thomas, yang mana saat itu Thomas masih manusia. Saudara laki-laki Abraham berkata bahwa mereka adalah tukang kayu, jadi mereka diperintahkan untuk mengerjakan kayu untuk Reich ketiga Jerman atau masa pemerintahan baru Jerman. Namun pada malam hari, Abraham menyaksikan makhluk aneh yang saat itu sedang memakan para tahanan yang sedang tidur. Namun saat itu ia lebih memilih diam karena ia ketakutan. Namun pada akhirnya saudara laki-laki Abraham lah yang menjadi korban. Kembali ke saat ini, Nora mengunjungi ibunya yang menderita demensia di fasilitas perawatan. Namun saat itu, salah satu parasit tiba-tiba menyerang penduduk dan akhirnya memaksa mereka untuk lari ke apartemennya. Seorang pembasmi hama yang bernama Fred sedang memperhatikan tikus kota yang berperilaku sangat aneh. Fred melacak mereka ke gorong-gorong yang ternyata adalah sarang para parasit. Ia langsung kabur dan nyaris tidak dapat melarikan diri hidup-hidup. Namun tampaknya para parasit itu terpukul mundur ketika tersinari oleh matahari.